karena dia memiliki tanda baca dhammah itu tadi. Jadi kalau kita pahami dari awal cara, perhatikan media gambar di layar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika memiliki permasalahan, belum lancar di dalam membaca Al-Quran, kemudian belum memahami ilmu tajwid, atau merasa kesulitan dalam memahami ilmu tajwid, mari belajar mengaji Al-Quran di channel ini. Di sini kami berusaha untuk membantu saudara semuanya, baik bapak dan ibu yang sudah lansia maupun saudara yang masih muda, yang memiliki permasalahan belum lancar dalam membaca Al-Quran, kemudian belum memahami ilmu tajwid. Maka di sini kami akan berusaha untuk membantu saudara semuanya, bapak dan ibu, agar dapat dengan mudah dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran. Dengan penjelasan tajwid yang nantinya akan kami jelaskan dengan pelan-pelan, ditambah media gambar dalam penjelasannya, semoga dapat memudahkan saudara semuanya, bapak dan ibu, dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran. Semoga untuk tajwidnya bisa langsung dipahami. Karena dengan kita mempelajari ilmu tajwid, kemudian kita memahaminya, kita bisa menerapkan dengan sendirinya ketika baca Al-Quran, maka tentulah akan memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Semoga yang belum lancar bisa segera lancar di dalam membaca Al-Qurannya. Kami juga senantiasa mendoakan semoga saudara semuanya, bapak dan ibu, senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berusaha untuk memahami ilmu tajwid, supaya dapat memperbaiki, dapat melancarkan bacaan Al-Qurannya. Kami juga selalu mendoakan semoga saudara semuanya, bapak dan ibu, senantiasa diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rezeki yang berlimpah ruah dan barokah, sehingganya dengan rezeki yang berlimpah dan barokah tersebut semoga bisa menjadi seorang ahli sedekah dan nantinya bisa menunaikan ibadah umrah dan haji ke tanah suci Mekah. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, baik, mari kita langsung mulai belajar mengaji Al-Quran dengan penjelasan tajwid yang kami jelaskan dengan pelan-pelan. Marilah bersama-sama kita kembali melanjutkan belajar ngaji Al-Quran kita dengan penjelasan ilmu tajwidnya yang nantinya akan kami jelaskan dengan pelan-pelan untuk membantu saudara semuanya, bapak dan ibu, dalam berusaha memahami ilmu tajwid Al-Quran, supaya dapat cepat memperbaiki dan dapat cepat melancarkan bacaan Al-Qur'annya. Jadi kita belajarnya itu pelan-pelan saja, sedikit-sedikit saja, bertahap. Namun capaian yang ingin kami capai dalam video pembelajaran yang kami buat ini ya, semoga dengan penjelasannya yang pelan-pelan, saudara semuanya, bapak dan ibu, bisa dapat langsung dengan mudah dalam memahami ilmu tajwid. Karena ketika kita sudah memahami ilmu tajwid, nantinya kita bisa menerapkan dengan sendirinya ketika baca Al-Quran di surah apapun dan di ayat manapun, seperti itu. Sekarang ini kita masuk pada surah Al-Waqi'ah ayat yang ke-87. Jadi mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu dengan pelan-pelan. Baru setelah itu nantinya akan kami jelaskan juga untuk tajwidnya itu dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tarji'unaha in kuntum shadiqin. Sekarang mari sama-sama kita pelajari tajwidnya dengan pelan-pelan. Pertama di sini. Tarji'u. Di sini ada huruf ra sukun, ada huruf ra tanda sukun itu seperti ini. Huruf sukun atau huruf mati itu maksudnya sama saja. Ada huruf ra sukun, sebelumnya di sini ada ini, ada tanda baca fathah ya, ada harokat fathah. Huruf ra sukun sebelumnya harokat fathah. Maka huruf ra sukunnya dibaca tabkhim, baca tebal.
sehingga pangkal lidah kita naik terangkat ke atas. Tebalkan huruf ro-nya. Tarji'unaha. Dibaca panjang. Kenapa kok dibaca panjang? Sekarang perhatikan media gambar di layar. Perhatikan rumus 2 yang warna hitam. Mad tabi'i itu dia memiliki 3 huruf mad. Huruf mad tabi'i itu apa saja? Yang seperti rumus 1 warna hitam, rumus 2 warna hitam, rumus 3 warna hitam. Nah, itulah huruf-huruf mad tabi'i itu. Kemudian ini penjelasannya itu terletak di rumus 2 yang warna hitam. Cara kita memahami rumus 2 warna hitam, yakni kalau kita membaca Al-Qur'an bertemu dengan huruf waw sukun. Nah, di situ ada waw sukun kan? Sebelum waw sukun di situ ada harokat dhammah ya, ada tanda baca dhammah tuh pada media gambar tuh ada tanda baca dhammah atau baris dhammah. Kemudian di bawah harokat dhammah di situ ada titik-titik kan. Nah, titik-titik di sana itu letaknya huruf yang dibaca panjang. Karena dia memiliki tanda baca dhammah itu tadi. Jadi kalau kita pahami dari awal, cara kita memahami rumus 2 yang warna hitam, yakni kalau kita membaca Al-Qur'an bertemu dengan huruf waw sukun, ada waw sukun dulu syaratnya. Sebelum waw sukun ada huruf yang memiliki harokat dhammah. Nah, maka huruf yang memiliki harokat dhammah tersebut dibaca panjang. Contoh dalam bacaan Al-Qur'an itu seperti ini. Ada huruf waw, ada tanda sukun. Sebelum waw sukun ada ini, ada harokat dhammah nih, ada tanda baca dhammah. Maka huruf yang memiliki harokat dhammahnya dibaca panjang. Misalnya dibaca panjang, mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Tarji'unaha, ha dibaca panjang. Ini nama dia adalah mad jaiz munfasil. Namun pada awalnya namanya adalah mad tabi'i. Kenapa kok dari tabi'i, dari mad tabi'i berubah menjadi mad jaiz munfasil? Itu apa sebab itu kan? Perhatikan dulu rumus 3 yang warna hitam. Cara kita memahami rumus 3 warna hitam. Di rumus 3 warna hitam di situ dapat kita lihat ada alif. Sebelum alif ada harokat fathah ya, ada tanda baca fathah tuh baris miring tuh. Di bawah tanda baca fathah di situ ada titik-titik kan. Nah, titik-titik di sana itu letaknya huruf yang dibaca panjang karena dia memiliki tanda baca fathah itu tadi. Jadi cara kita memahami dari awal untuk rumus 3 warna hitam, yakni kalau kita baca Al-Qur'an bertemu dengan alif. Sebelum alif ada harokat fathah. Ada alif, sebelumnya ada harokat fathah. Maka huruf yang memiliki harokat fathah tersebut dibaca panjang. Nah, ada alif, sebelum alif ada huruf yang memiliki harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah tersebut dibaca panjang. Contoh dalam bacaan Al-Qur'an tuh seperti ini. Di sini ada alif, sebelum alif ada ini, ada harokat fathah nih, tanda baca fathah nih. Maka huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang. Soalnya ha dibaca panjang. Ha dibaca panjang mad tabi'i pada awalnya. Mad tabi'inya bertemu dengan ini nih, dengan huruf hamzah nih. Tapi di lain kata atau di lain kalimat, maka dia berubah menjadi mad jaiz munfasil. Panjangnya mad jaiz munfasil itu dipanjangkan 4 sampai dengan 5 harokat. Walaupun ada juga yang membolehkan membacanya itu dengan 2 harokat. Nah, jadi kita panjangkan. Tarji'unaha in kuntum. Non sokon setelahnya di sini huruf kaf. Nah, perhatikan media gambar di layar. Di samping panah tuh ada bacaannya di situ non sokon garis miring tanwin. Yang perlu untuk kita ingat tuh begini dulu. Kalau untuk awal-awal dalam memahami hukum tajwid itu, pada bagian non sokon dan tanwin ya. Jadi kalau kita baca Al-Qur'an, setiap kita bertemu dengan huruf non sokon atau huruf non mati, atau setiap kita bertemu dengan salah satu harokat tanwin atau tanda baca tanwin. Tanda baca tanwin bentuknya ada 3, baris 2 di atas huruf itu namanya fathatain, baris 2 di bawah huruf kasrotain, dan yang satunya lagi namanya dhammatain atau tanwin dhammah. Jadi kalau kita baca Al-Qur'an di mana ada nun sukun atau di mana ada tanwin, maka di situ terjadi hukum tajwid. Untuk menentukan hukum tajwidnya itu perhatikan huruf setelahnya begitu. Jadi non sukun atau tanwinnya itu bertemu dengan huruf apa, dia ketahui hurufnya, maka kita bisa menentukan hukum tajwidnya. Contoh dalam bacaan seperti ini.
Ini non sukun, ada huruf non tanda sukun tuh seperti ini, non sukun atau non mati. Setelahnya di sini huruf kaf. Nah, huruf kaf inilah yang harus kita ketahui huruf apa dia supaya kita bisa menentukan hukum tajwidnya. Seperti yang kita lihat, huruf kaf itu termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki. Jadi, huruf ikhfa hakiki jumlahnya ada 15. Supaya kita bisa menguasai hukum ikhfa hakiki, maka kita harus betul-betul hafal dan betul-betul ingat huruf ikhfa hakiki yang jumlahnya 15 itu. Itu kan jumlahnya ada 15, banyak gitu. Kalau kita sekali menghafal sekaligus kita hafal, mungkin kita akan merasa kesulitan, apalagi bagi yang sudah tidak muda lagi usianya gitu. Maka cara gampang untuk menghafalnya yakni kita hafalkan saja 2 huruf selepas habis sholat gitu. Nah, kita hafalkan 2 huruf dalam sehari semalam itu kan ada 5 waktu sholat. Kalau kita hafalkan 2 huruf dalam sehari semalam kita sudah hafal 10 huruf. Besoknya kita sudah hafal, di hari kedua kita sudah hafal daripada huruf-huruf ikhfa itu gitu. Nah, sedangkan huruf kaf ini dia masuk pada ikhfa hakiki ab'ad. Kenapa kok dikatakan ab'ad? Karena dia jauh dari segi makharijul huruf. Jadi antara huruf nun dengan huruf kaf itu dari segi makhrajnya itu dia jauh gitu. Ikhfa hakiki ab'ad inilah yang ketika diucapkan itu condong berbunyi eng. Jadi tidak semua ikhfa itu dibaca dengan condong berbunyi eng, tidak. Kalau misalkan Bapak Ibu pernah mendengar atau mungkin pasti pernah belajar juga gitu ya tajwid yang condong berbunyi eng tuh ya ikhfa hakiki ab'ad itu. Kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan kaf atau kaf, itu saja yang condong berbunyi eng, selebihnya tidak gitu. Maka cara membaca ikhfa hakiki itu dibaca samar dan berdengung. Yang dibaca samar itu bunyi nun sukun atau bunyi tanwinnya, itu yang kita samarkan. Kemudian kita dengungkan atau kita gunnahkan. Jadi kita panjangkan sejenak begitu. Bagian ing itu kita tahan, kita panjangkan sejenak, kita dengungkan. Ing kuntum, nun sukun setelahnya huruf ta. Di sini ada nun sukun lagi, terjadi lagi hukum tajwid. Untuk menentukannya perhatikan huruf setelahnya, nun sukun setelahnya huruf ta. Nah, huruf ta ini huruf apa? Kita lihat. Huruf ta masuk pada ikhfa hakiki aqrab. Kenapa kok dikatakan aqrab? Karena dia dekat. Yang dekat itu apanya? Makharijul hurufnya. Jadi makharijul huruf nun dengan huruf ta itu dari segi makhraj dia dekat, maka dikatakan aqrab. Cara membacanya dibaca samar, bunyi nun sukunnya kita samarkan. Kemudian kita dengungkan juga, kita gunnahkan. Kuntum, jangan dibaca kuntum, jangan salah. Kuntum, seperti itu. Kuntum shadiqin. Di sini ada mim sukun setelahnya huruf shad. Perhatikan media gambar di layar. Hukum mim sukun itu ada 3. Jadi setiap kita baca Al-Quran kita, setiap bertemu mim sukun atau setiap bertemu mim mati, di situ juga terjadi hukum tajwid. Di mana ada mim sukun, di situ terjadi hukum tajwid begitu. Dengan kita memperhatikan huruf setelahnya. Dan hukum mim sukun itu dia lebih ringkas, hanya ada 3 bentuk hukum gitu. Dengan kita menguasai media gambar di samping, kita sudah bisa menguasai seluruhnya daripada hukum mim sukun. Nah, perhatikan, kami jelaskan satu-satu. Mim sukun itu kalau bertemu dengan huruf ba, itu hukumnya ikhfa syafawi, maka dibaca dengan dengungan ini. Nomor 2, mim sukun bertemu dengan huruf mim, hukumnya idgham mimi, maka dibaca dengan dengungan juga, disertai dengan gunnah. Kemudian yang nomor 3, di situ ada bacaannya idhar syafawi dalam kurung selain mim dan ba. Maksudnya selain mim dan ba itu, kalau ada huruf mim sukun tidak bertemu dengan huruf ba, tidak bertemu dengan huruf mim, maka semua hukumnya namanya idhar syafawi. Nah, di sini mim sukun, setelahnya di sini huruf shad. Di sini huruf shad, ini huruf shad, bukan huruf ba, bukan huruf mim di sininya ini. Maka berarti ini hukumnya idhar syafawi. Maka dibaca jelas dan tak berdengung, baca pendek saja. Tum so begitu pendek. Jangan dibaca tum, panjangan itu jangan, salah, pendek saja. Tum so dibaca panjang. Sekarang perhatikan rumus 3 yang warna hijau. Jadi untuk rumus-rumus yang warna-warna hijau itu pada dasarnya itu adalah rumus yang warna-warna hitam itu. Nah, jadi supaya mudah untuk kita ingat, pada dasarnya itu jelmaan daripada yang warna hitam. Nah begitu. Hanya saja kalau yang warna-warna hijau itu huruf madnya itu dia dikira-kirakan huruf madnya. Nah, kok dikira-kirakan? Apa nggak salah perkiraan? Tentu tidak, kan dikasih simbol perkiraannya begitu.
Rumus 3 warna hitam, rumus 3 yang warna hijau sudah diperhatikan ya. Kami jelaskan dulu. Sudah diperhatikan rumus 3 yang warna hijau. Contoh dalam bacaan tuh seperti ini nih. Jadi kalau kita baca Al-Quran, bertemu dengan huruf, di atas huruf tersebut ada tanda seperti ini. Ada tanda harokat fathah, ada tanda baca fathah, tapi dia bentuknya berdiri seperti ini, berbentuk alif kecil seperti ini. Nah, ini menandakan huruf itu kalau di atasnya ada tanda seperti ini dibaca panjang. So dibaca panjang. So dibaca panjang mad tabi'i. Jadi mad tabi'i jika ada harokat fathah berdiri yang berbentuk alif kecil seperti ini dan dia mad tabi'i, maka di sini dapat kita kira-kirakan seperti yang rumus 3 warna hitam, yakni bahwasanya di sini ada alif sebelumnya ada huruf yang memiliki harokat fathah, dan huruf yang memiliki harokat fathah adalah huruf shadnya ini, karena huruf shad ini yang dibaca panjang. Begitu dikira-kirakan dalam bentuk seperti yang warna hitam. Rumus 3 yang warna hijau dikira-kirakan dalam bentuk seperti rumus 3 yang warna hitam seperti itu. Cuman yang terpenting kita sudah tahu sekarang kalau huruf di atasnya ada tanda seperti ini, harokat fathah berdiri yang berbentuk alif kecil seperti ini, maka huruf tersebut dibaca panjang begitu. Sehingga so dibaca panjang, mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Shadiqin, qin dibaca panjang. Sekarang perhatikan rumus 1 yang warna hitam. Cara kita membaca, cara kita memahami rumus 1 warna hitam. Di rumus 1 warna hitam di situ dapat kita lihat ada huruf ya sukun atau huruf ya mati. Sebelum ya sukun ada harokat kasroh, baris 1 di bawah tuh miring, harokat kasroh, tanda baca kasroh ya. Kemudian di atas harokat kasroh di situ ada titik-titik kan. Nah, titik-titik di sana itu letaknya huruf yang dibaca panjang, karena dia memiliki tanda baca kasroh tadi itu. Nah, tapi kita perlu memahami dari awal. Cara kita memahami dari awal yakni kalau kita baca Al-Quran bertemu dengan huruf ya sukun, sebelum ya sukun, jadi syaratnya ada ya sukun dulu. Sebelum ya sukun ada huruf yang memiliki harokat kasroh, maka huruf tersebut dibaca panjang begitu. Contoh dalam bacaan Al-Quran itu seperti ini. Nah, qi dibaca panjang. Di sini ada huruf ya sukun, ada huruf ya, ada tanda sukun. Sebelum ya sukun ada ini nih, ada harokat kasroh. Baris 1 di bawah huruf nih harokat kasroh, ada huruf ya, ada tanda sukun. Sebelumnya ada harokat kasroh, maka huruf yang memiliki harokat kasroh ini dibaca panjang nih. Baris 1 di bawah huruf nih tanda baca kasroh. Sehingga qi dibaca panjang. Qi dibaca panjang pada awalnya dia namanya mad tabi'i pada awalnya, sesuai dengan rumus 1 warna hitam. Kemudian mad tabi'inya itu bertemu dengan huruf yang disukunkan sebab kita berwakaf. Maka di sini yang huruf yang disukunkan huruf nun. Qi ditambah huruf nun yang disukunkan dibaca qin. Maka mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan dia menjadi mad arid li sukun. Panjangnya mad arid li sukun itu boleh dibaca dengan panjang 2 harokat atau 4 harokat atau 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Maksudnya konsisten itu dalam setiap kita mengaji Al-Quran, jika mad arid li sukun kita baca dengan panjang 2 harokat, maka semua mad arid li sukunnya kita panjangkan 2 harokat. Kalau panjangnya 4 harokat, maka semua mad arid li sukunnya kita panjangkan 4 harokat begitu. Begitu juga kalau 6, semuanya kita 6 harokat panjangkan untuk mad arid li sukunnya, nggak boleh selang-seling. Huruf yang disukunkan huruf nun. Ini kalau kita berwakaf di huruf nun kita baca shadiqin. Jangan dibaca qina, nah baru berhenti. Jangan, tapi dibaca qin begitu. Mengapa kok begitu? Jadi kalau kita baca Al-Quran kemudian kita itu berwakaf, berhenti kita di huruf yang tidak dibaca panjang, maka hurufnya kita sukunkan, kita matikan. Ini kita baca Al-Quran berwakaf kita di huruf nun. Untuk di sini huruf nun nggak dibaca panjang. Karena kita berwakaf di huruf yang nggak dibaca panjang, maka hurufnya kita sukunkan, kita matikan. Sehingga kita baca shadiqin seperti itu. Tapi ini kalau misalkan kita tidak berwakaf di huruf nun, shadiqina dan seterusnya langsung kita baca, maka qi tetap menjadi mad tabi'i. Tapi kalau berhenti di huruf nun, maka mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan menjadi mad arid li sukun begitu. Sekarang mari kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. Tarji'unaha in kuntum shadiqin. Sampai di sini belajar mengaji Al-Qur'annya, sampai bertemu di pembelajaran yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.